Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di HokiDev Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mode kamera yang ada pada kamera DSLR. Saya tidak sendirian, akan ditemani oleh... Halo, saya Chandra. Di sini saya akan menemani Kak Agus untuk membahas mengenai mode kamera. Tapi sebelumnya jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Kak, di sini Chandra kan bawa kamera. Yang mana sih yang namanya mode kamera? Oh, mode kamera ini bisa ditunjukkan ya. Nah, ini disebut mode kamera. Sebenarnya ada berapa mode kamera sih, Kak? Mode kamera itu ada 3, ada mode kamera manual, auto, dan semi auto. Yang pertama kita akan bahas mode auto. Jadi sesuai dengan namanya, mode auto biasanya dilambangkan dengan simbol kontak hijau. Memilih mode auto artinya membiarkan kamera mengatur seluruh setting untuk menghasilkan foto dengan exposure yang normal. Artinya foto yang kita jepret, kita ambil itu tidak akan terlalu gelap atau tidak terlalu terang. Jadi 3 hal utama yang diatur oleh kamera yang mendapatkan exposure normal yaitu ada ISO, aperture, dan shutter speed. Dalam mode auto, dalam pemotretan, hasil yang diinginkan kadang itu tidak sesuai dengan selera yang kita inginkan. Itu disebabkan karena semua settingan itu diatur oleh kamera. Dalam kondisi minim cahaya seperti malam hari atau di dalam ruangan, biasanya kamera akan menyalakan flash secara otomatis untuk menerangi objek foto. Jadi sangat terlihat mudah. Cuma sayangnya hasil foto dari mode auto tidak akan sebagus mode manual. Hal utama yang menyebabkan hasilnya tersebut adalah karena kamera hanya mampu berpikir dengan perhitungan matematis tanpa ada jiwa seni di dalamnya. Jadi kamera hanya mampu menciptakan foto dengan exposure yang benar, bukan exposure yang kreatif. Jadi kapan saatnya mode auto digunakan? Nah, mode auto sangat penting digunakan ketika ada momen penting yang berjalan dengan singkat atau cepat. Jadi pada umumnya itu dilakukan oleh para jurnalis dan juga yang benar-benar pemula dan tidak paham tentang kamera. Berikutnya ada mode program atau kita bisa lihat dengan simbol P. Jadi mode program ini merupakan mode di mana kamera akan menentukan besaran shutter speed dan aperture, tetapi kita tetap bisa mengubah kombinasi ini serta memilih besaran ISO. Artinya apa? Jadi ketika kita menggunakan mode program P, jadi kita akan bisa mengubah settingan ISO itu sesuai dengan keadaan atau sensitivitas cahaya yang ada pada ruangan maupun di luar ruangan. Dalam mode ini kamera akan berusaha menyeimbangkan antara shutter speed dengan aperture untuk mendapatkan foto yang normal. Kak, kapan sih mode program itu digunakan? Bukannya sama ya dengan mode auto? Nah, beda sebenarnya. Jadi mode program dan mode auto itu bisa kita lihat bedanya seperti ini. Kemudian kapan saatnya kita menggunakan mode program? Nah, mode program ini sangat tepat kita gunakan saat pemotretan yang kita lakukan, yang artinya tidak mau kita untuk pusing-pusing settingnya. Biasanya di sini maksudnya objek dan kondisi pencahayaan relatif wajar dan cukup. Jadi kamera akan menentukan shutter speed yang cukup cepat untuk menghindari foto goyang dan tidak membutuhkan depth of field. Depth of field yang maksud adalah depth of field yang sempit. Di samping itu kondisi cahaya juga normal dan cukup pencahayaan. Jadi kalau kita tidak suka melakukan pengaturan dipilih oleh kamera, silakan gunakan program SIP untuk mengubah atau cukup turunkan ISO agar kamera memilih bukaan yang lebih besar. Kak, tadi kan sudah dijelasin, apa sih bedanya mode program dengan mode auto? Oh, untuk beda antara mode program dan mode auto seperti ini. Jadi apa perbedaan mode program dengan mode auto? Yang sangat bagus ya. Jadi ada perbedaan antara mode program dengan mode auto, yaitu kita bisa lihat dalam mode program, di sana akan tetap memiliki kendali terhadap kamera. Jadi sementara pada mode auto
tentunya semua settingan itu sudah diatur oleh kamera itu sendiri. Terus di dalam mode program kita masih bisa mengatur besaran ISO. Jadi hal ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh atau pada mode auto itu sendiri. Nah, mengapa mode program juga disebut dengan ISO priority? Karena di sini kita sudah jelas dan pasti ISO itu kita yang akan mengaturnya sesuai dengan seperti yang dikatakan tadi, tergantung sensitivitas cahaya. Jadi pada mode program, lampu kilat flash juga harus diaktifkan secara manual oleh sang fotografer atau yang memotret. Sedangkan pada mode auto banyak opsi dan setelan kamera menjadi nonaktif untuk memudahkan pada saat pemotretan dan tidak seperti pada mode program itu sendiri. Mode shutter speed priority atau bisa kita lihat dengan huruf S atau simbol TV. S atau TV ya. Jadi mode shutter speed priority ini biasanya disimbolkan S itu untuk kamera Nikon dan Sony. Sementara pada Canon dan Pentax itu menggunakan simbol TV. Mode ini memberikan keleluasaan untuk mengatur berapa shutter speed yang akan kamu inginkan. Sisanya kamera yang akan mengatur semuanya berdasarkan kondisi cahaya di lokasi tempat kita melakukan pemotretan. Misalnya saat kita ingin memotret manusia yang diam, jadi minimal kita butuh kecepatan 1/60 second. Itu tujuannya agar foto yang kita jepret itu tidak blur atau goyang, karena untuk yang lainnya itu sudah diatur secara otomatis oleh kamera, seperti ISO, diafragma itu pasti sudah diatur oleh kamera itu sendiri. Kemudian untuk memotret anak-anak yang sedang bermain, nah di sini juga membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi karena ada pergerakan di sana. Jadi kita bisa gunakan 1/250 second agar objek bisa beku. Atau malah kalau ingin kita menciptakan foto blur dengan shutter speed rendah, maka kita bisa memilih mode S atau TV ini. Dan sebaliknya, kalau kondisi cahaya minim seperti foto indoor atau malam hari di mana cahaya sudah mulai kurang, maka bukaan lensa akan membesar. Jadi angka aperture otomatis itu akan mengecil. Jadi agar cahaya yang masuk lebih banyak tanpa harus mengorbankan ISO, intinya pada mode ini shutter speed akan konstan sesuai keinginan kamu. Maksudnya sesuai dengan keinginan kita, sementara nilai aperture dan ISO akan bervariasi tergantung kondisi cahaya yang ada di lokasi kita motret. Mode aperture priority A atau AV. Aperture priority dilambangkan dengan huruf A itu pada kamera Sony dan Nikon. Dan sementara pada Canon atau Pentax itu biasanya dilambangkan dengan simbol AV. Tak seperti mode shutter priority, mode ini memberikan keleluasaan untuk mengatur berapa aperture atau bukaan lensa yang kita inginkan pada saat pemotretan. Jadi sisanya tentunya kamera sendiri yang akan mengatur secara otomatis. Dengan mode ini kita bisa melakukan kontrol penuh terhadap depth of field, ruang tajam pada foto, karena kita bisa menurunkan atau menaikkan bukaan lensa tanpa memikirkan pengaturan yang lainnya. Jadi misalnya kalau kita ingin motret manusia dengan background yang ngeblur atau bokeh, jadi kita harus mengatur aperture ke angka yang paling kecil. Tentunya hasilnya pun akan maksimal, backgroundnya akan bokeh. Sementara pada pemotretan foto landscape, jadi kita perlu ruang tajam yang luas. Artinya kalau landscape itu fotonya biar semua tajam. Jadi tentunya kita di sini akan melakukan setting atau bukaan lensa f8 ke atas. Itu bisa sampai f22 sehingga objek kelihatan tajam di keseluruhan. Mode manual atau disimbolkan dengan M. Di hampir semua kamera mode manual pasti dengan simbol M. Sesuai dengan namanya, mode ini mengharuskan kita untuk mengatur aperture, shutter speed, dan ISO
itu secara manual. Mode ini adalah mode yang paling sering digunakan oleh fotografer yang profesional. Tentunya dikatakan profesional harus paham betul tentang segitiga exposure. Mode ini digunakan saat kita menginginkan hasil foto yang kreatif, karena semua pengaturan tergantung dari sisi imajinasi tanpa ada campur tangan kamera. Artinya semua serba manual. Jadi mode ini juga bisa digunakan saat pengambilan foto dengan dynamic range yang tinggi. Misalnya saat memotret manusia di tepi pantai saat sunset. Nah, tentunya dalam kondisi kamera akan bingung mendapatkan exposure yang tepat karena background atau cahaya matahari terlalu terang sementara objek manusia terlalu gelap, maka tentunya itu akan terlihat foto siluet atau didapatkan manusianya akan terlihat gelap. Nah, makanya di sini kita akan gunakan solusinya, yaitu menggunakan mode manual. Kita lakukan metering ke objek manusia dengan spot metering, kemudian atur aperture dan shutter speed secara manual juga. Maka hasilnya objek manusia akan terlihat normal meski kita harus mengorbankan background pantai yang terlihat terlalu terang atau overexposure. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keduanya antara objek dan pantai, jadi tentunya kita harus perlu media tambahan atau alat bantu dalam fotografi. Salah satunya adalah flash, lampu flash bisa kita gunakan sehingga hasilnya bisa maksimal. Kak, Chandra mau nanya dong. Di sini kan ada banyak gambar. Apa sih fungsinya? Jadi untuk mode kamera yang ada gambar-gambarnya seperti pada tombol ini, itu adalah bagian dari pada mode scene. Jadi sebentar akan dibahas lebih lanjut tentang mode scene yang ada. Jadi saat ini kamera sudah dilengkapi mode sesuai dengan jenis objek yang akan difoto. Misalnya memotret manusia, portrait, foto landscape, spot, dan pemotretan di malam hari dan sebagainya. Dalam mode ini, jadi kamera dibekali pengaturan kamera yang lazim digunakan pada saat pemotretan yang dimaksud. Jadi di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada portrait. Nah, udah jelas di sini digunakan untuk memotret manusia. Jadi kamera akan memilih bukaan terbesar, f-number paling kecil untuk mendapatkan foto bokeh serta pengaturan skin tone yang bagus serta softening agar kulit terlihat halus. Berikutnya ada landscape. Nah, jelas landscape digunakan saat memotret pemandangan. Kamera akan memilih bukaan terkecil f-number menjadi besar untuk mendapatkan foto yang tajam secara keseluruhan. Dan ISO rendah, saturasi meningkat terutama pada warna hijau dan biru. Berikutnya kita akan bahas ada mode makro atau close up. Jadi digunakan saat memotret benda-benda kecil dalam jarak dekat. Seperti misalnya kita motret small animal, kupu-kupu, lalang dan yang lainnya. Jadi di sini kamera akan mengatur agar lensa bisa fokus dalam jarak dekat. Ini sih biasanya ada di kamera Canon. Berikutnya ada spot. Jadi untuk spot ini digunakan memotret benda atau objek yang bergerak cepat. Jadi kamera akan mengatur shutter speed secepat mungkin untuk membukukan objek atau mendapatkan hasil yang maksimal karena objeknya bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi di sini otomatis bukaan f-number besar, kemudian kamera akan menaikkan ISO untuk mendapatkan speed yang cepat. Selain itu kamera akan menggunakan mode AI servo, jadi fokus mengikuti objek atau melakukan tracking mengikuti gerakan objek. Berikutnya ada night portrait. Ini digunakan untuk pemotretan malam hari. Jadi kamera akan menaikkan ISO secara otomatis untuk mengakomodir minimnya cahaya. Jadi pada beberapa kamera tertentu itu akan terjadi built-in atau flash akan otomatis menyala. Terima kasih Kak ya untuk sharingnya hari ini.
Chandra baru paham nih kalau mode kamera itu ada 3, ada mode auto, mode semi auto, dan mode manual. Dan jangan lupa dicoba. Oke Kak, Chandra coba dulu ya, dan Chandra mau foto-foto dulu. Dadah! Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang mode kamera kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Hoki Dev Channel. Salam Hoki!